Kabupaten Pringsewu adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung. Kabupaten ini disahkan dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 29 Oktober 2008. Pemekaran daerah merupakan salah satu cara pendekatan sebagai upaya mempercepat akselerasi pembangunan daerah, dan daerah otonomi baru yang terbentuk merupakan entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah di Kabupaten Pringsewu itu berjalan dengan baik. Program kegiatan dan rencana jangka pendek, menengah maupun panjang terus dilakukan untuk menciptakan Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten maju dan mensejahterakan masyarakatnya. Bukan suatu mustahil kalau kemudian Pringsewu bisa berjajar dengan kabupaten lain atau bahkan bisa memimpin dalam beberapa hal di daerah kabupaten lainnya. Naskah sumber arsip dan video dokumenter ini dibuat untuk menggambarkan 13 tahun perkembangan Kabupaten Pringsewu dalam bentuk audio visual, sehingga menarik minat masyarakat dan generasi milenial terkait sejarah perkembangan Kabupaten Pringsewu. Pringsewu kuat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Adi Erlansa, SEMM, penjabat Bupati Pringsewu. Di era teknologi informasi sekarang ini, fungsi kearsipan menjadi semakin penting karena arsip merupakan alat bukti dan pertanggungjawaban pelaksanaan sebuah kegiatan yang memiliki nilai guna administrasi, hukum, keuangan, pendidikan, dan riset, sekaligus menjadi sejarah yang tidak dapat dipisahkan. Arsip adalah bagian dari sinopsis dalam referensi dan alat bukti identitas jati diri. Kedepan bahwa arsip bukan hanya sebuah barang mati atau informasi terhubung. Dia harus hidup dan dihidupkan terus untuk mencerdaskan masyarakat Pringsewu. Sejalan dengan hal tersebut, saya menyambut baik gagasan pembuatan naskah sumber arsip dan video dokumenter yang mengangkat tema 13 tahun Pringsewu membangun. Tema ini sangat menarik, di mana dengan arsip kita diminta untuk selalu ingat dengan sejarah. Dengan sejarah, kita bisa belajar berbagai hal mengenai kehidupan, baik untuk individu, pemerintahan, organisasi, dan kemasyarakatan. Dengan memahami sebuah sejarah, kita dapat mengetahui berbagai permasalahan yang telah terjadi sekaligus alternatif solusinya. Melalui sejarah pula, kita bisa meneladani karakter positif yang telah dicontohkan para pendahulu kita. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Yanwir Haka, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu, dalam rangka menggambarkan sejarah perkembangan 13 tahun Pringsewu. Kami pemerintah Kabupaten Pringsewu mempersembahkan naskah sumber arsip dan video dokumenter dengan tema 13 tahun Pringsewu membangun. Naskah sumber arsip dan video dokumenter ini dibuat untuk menggambarkan 13 tahun perkembangan Kabupaten Pringsewu dalam bentuk audio visual, sehingga menarik minat masyarakat dan generasi milenial terkait sejarah perkembangan Kabupaten Pringsewu. Video dokumenter yang dibuat sifatnya digital, oleh karena itu tantangan ke depan tidak hanya dalam konteks naskah sumber arsip maupun video dokumenter. Yang terpenting adalah bagaimana kita memahami dan merubah paradigma dan kesadaran masyarakat bahwa arsip sangat penting
dan menjadi ruh segala unsur kehidupan, baik untuk individu, organisasi, dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip. Pringsewu adalah kabupaten yang terus berkembang. Kabupaten ini secara konsisten bukan saja mengikuti perubahan sejarah dan perubahan zaman, namun terus tumbuh menjadi pusat kemajuan, baik pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Pringsewu sendiri dalam sejarahnya yang dipercaya dan diceritakan selama beberapa generasi sudah ada sejak tahun 1925. Telah melalui jalan panjangnya, nama Pringsewu sendiri sudah ada begitu lama, jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Tempat yang kini menjadi pusat pemerintahan, Kabupaten Pringsewu, dulunya hanyalah sebuah rawa kosong, tidak berpenghuni. Penduduk asli Kampung Tua, marga kaya, adalah orang yang dipercaya pertama kali menempati wilayah Pringsewu sejak tahun 1738. Namun kedatangan para kolonis dari Pulau Jawa yang dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu adalah yang pertama kali membuka hutan belantara dan juga rawa-rawa hingga menjadi tempat pemukiman dan areal persawahan sesuai dengan program pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Dalam perjalanan sejarah berikutnya, Kecamatan Pringsewu bersama dengan kecamatan lainnya di wilayah Lampung Selatan bagian barat memekarkan diri masuk menjadi bagian dari Kabupaten Tanggamus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997. Kondisi tersebut berlangsung hingga tahun 2009. Kabupaten Pringsewu itu awalnya merupakan studi kelayakan yang dilakukan oleh Profesor Dr. Insinyur Muhadjir Utomo sebagai Rektor Unila pada waktu itu bersama tim untuk melakukan studi kelayakan pada tahun 1998 awalnya, ketika Kabupaten Tanggamus memang baru berusia 1 tahun. Dengan inspirasi yang beliau pikirkan pada waktu itu adalah akan meniru posisi Kabupaten Lampung Tengah yang dimana metro sebagai kota administratif Lampung Tengah. Sehingga studi beliau itu awalnya mencakup 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pagelaran, kemudian Kecamatan Pringsewu, dan Kecamatan Gadingrejo. Ketika terjadi kepemimpinan di struktur Pak Haji Bambang ataupun Pak Haji Maramis, itu posisi saya adalah sebagai wakil ketua pada waktu itu. Pada saat kawan-kawan berkumpul kembali dari perwakilan 6 kecamatan, maka karena tidak ada pilihan-pilihan lain barangkali ya, pada akhirnya pada waktu itu secara formatur saya diminta untuk menjadi ketua umum pemekaran. Saat saya menjadi ketua umum pemekaran, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada dan semangat waktu itu yang saya katakan kepada semua kawan-kawan bahwa ini adalah gerbong terakhir menuju pemekaran Kabupaten Pringsewu. Dan dari status penamaan Kabupaten Waitebu sejak saya dan kawan-kawan menyebutnya dengan
Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pringsewu atau P3KP ya kita singkat. Itulah kita rubah juga akhirnya usulannya menjadi Kabupaten Pringsewu namanya. Bukan lagi yang pernah digulirkan akan menjadi Kabupaten Waitebo. Jadi sejak saya diberi amanah kawan-kawan itu panitianya saya kasih nama Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pringsewu yang disingkat dengan P3. Akhirnya terbentuklah Kabupaten baru Pringsewu sebagai wilayah otonomi yang mandiri. Sebagai kabupaten baru yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung. Di mana pada tanggal 3 April 2009 merupakan pelantikan PJ Bupati pertama Kabupaten Pringsewu, diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Haji Mardianto pada masa itu. Dari sanalah sejarah Kabupaten Pringsewu dimulai. Masa ini Pringsewu menjadi pusat ekonomi baru, hasil pertanian terutama padi yang melimpah, dan sentra pengembangan ikan air tawar menjadi salah satu komoditas pendukung ekonomi masyarakat Pringsewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, alhamdulillah wa syukurillah, wassalatullah sallallahu ala rasulillah, sallallahu sallallahu ala yasin habibillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'dah. Saya Sujadi, Bupati Pringsewu periode 2011, 2016, 2017, 2022. Alhamdulillah, Kabupaten Pringsewu, kabupaten paling sempit Provinsi Lampung dengan luasan 625 km persegi, dihuni oleh berbagai komunitas dari suku dan bangsa yang ada di Indonesia ini, dan berlatar belakang berbagai agama yang mendiami secara turun-temurun di kabupaten yang diapit dua sungai besar, Sungai Wais Kampung dan Sungai Wae Bulok, yang memungkinkan kabupaten ini bisa berkembang menjadi kabupaten yang berbasis pertanian, namun kemudian dikembangkan untuk jasa dan perdagangan sesuai dengan tuntutan masa, dengan segala program yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya, dan pastinya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah heterogen yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Dari luas wilayah, Kabupaten Pringsewu saat ini merupakan kabupaten terkecil sekaligus terpadat di Provinsi Lampung. Hasil pertanian terutama padi yang melimpah dan sentra mina ikan menjadi salah satu komoditas pendukung ekonomi masyarakat Pringsewu. Pesatnya pembangunan di Kabupaten Pringsewu selama 13 tahun terlihat di berbagai sektor dan juga bidang. Pada bidang pendidikan, ketersediaan sekolah-sekolah unggulan dan sarana pendidikan yang menunjang, dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, semuanya tersedia di Kabupaten Pringsewu. Di bidang ekonomi, sejumlah industri kreatif masyarakat Pringsewu semakin menggeliat, mensukseskan perekonomian di Kabupaten Pringsewu. Pada bidang infrastruktur, dibangunnya berbagai fasilitas perkantoran yang menunjang kegiatan pemerintahan, fasilitas, serta jalan untuk meningkatkan akses masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
dan dibangun berbagai jembatan, salah satunya Jembatan Waise Kampung. Secara umum, iklim investasi di Kabupaten Pringsewu sangat kondusif dan juga berkembang dengan sangat pesat. Dibuktikan dengan banyaknya pertumbuhan usaha di Kabupaten Pringsewu, munculnya berbagai bank, restoran, kafe, sarana hiburan, serta pusat perbelanjaan. Kabupaten Pringsewu memiliki potensi wisata yang sangat menjanjikan, baik potensi wisata alam maupun potensi wisata religi yang mampu menarik para pengunjung, baik dari berbagai kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, bahkan dari mancanegara. Dan selama 2 periode pertama 2011-2016, 2017-2022, tentu sudah banyak sekali yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita sebagai kabupaten pengembangan, kabupaten pemekaran dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Tanggamus, dan dari induknya lagi Kabupaten Lampung Selatan. Namun demikian tentu banyak sekali cita-cita masyarakat Pringsewu, baik itu pembangunan infrastruktur dan lainnya yang pasti bertumpuk-tumpuk karena ingin jadi kabupaten sudah semenjak dari zaman tahun 64-an ketika Lampung ada, tetapi baru berhasil pada pemekaran dari kabupaten induknya, sehingga masyarakat Pringsewu dan pemerintah berupaya keras untuk mewujudkan dengan segala potensi dan keterbatasan yang ada. Karena dari berbagai aspirasi masyarakat yang sedemikian kompleks, tentu ada skala prioritas. Maka saya istilahkan pada periode pertama dan periode kedua ini juga adalah dengan istilah membangun desa noto kuto, yaitu membangun dari pinggiran, istilah Bapak Presiden Jokowi. Tapi saya dulu dengan istilah membangun desa. Kemudian noto kuto menata kotanya, artinya pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan, masyarakat pekon. Selain unggul dalam bidang pembangunan, Pringsewu juga unggul dalam bidang pendidikan. Terbukti dari berdirinya beberapa universitas besar di Kabupaten Pringsewu. Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung yang kami singkat menjadi UMPRI ini adalah awalnya berasal dari perguruan tinggi Muhammadiyah Jakarta, kelas jauh Teluk Betung, kemudian kuliah di Kabupaten Pringsewu atau di Kecamatan Pringsewu pada waktu itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya sebagai embrionya adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta, kelas Teluk Betung belajar di Pringsewu itu. Dalam perjalanan dan perkembangannya, maka sejak tahun 1983-1984 berdiri Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu. Nah, jadi sejak tahun 1996 itu praktis di Pringsewu itu ada perguruan tinggi STKIP Muhammadiyah, kemudian ada Setie Muhammadiyah, dan ada Akademi Perawat Muhammadiyah. Dalam perjalanannya atas daripada amanat daripada musyawarah wilayah Muhammadiyah tahun 2010 ya, di Pringsewu, supaya ketiga perguruan tinggi itu bergabung menjadi satu dan berubah bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah Pringsewu.
Selama 13 tahun Kabupaten Pringsewu berdiri, tentunya banyak dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, salah satunya dari masyarakat Pardasuka. Kita dari Kecamatan Pardasuka dari tahun 99 menjelang 2000 kita selalu respon dan sangat mendukung ketika ada wacana pada waktu itu akan dibentuk Kota Pringsewu. Kota Pringsewu. Bentuk dukungan itu pada waktu itu ada beberapa masyarakat Kecamatan Pardasuka ada yang dilantik menjadi anggota DPRD sementara pada waktu itu. Anggota DPRD sementara Kota Pringsewu. Dengan berjalannya waktu, ternyata Kota Pringsewu tidak dapat dilaksanakan karena ada beberapa persyaratan yang belum bisa terpenuhi. Karena selayaknya satu kota, ya, itu persentase antara jasa perdagangan dengan pertanian itu ada kriterianya gitu. Sementara pada waktu itu wilayah rencana Kota Pringsewu ini banyak pertaniannya, nah sehingga itu tidak terjadi. Ya, masyarakat Pardasuka ikut melahirkan Kabupaten Pringsewu. Artinya ikut melahirkan. Ya masa iya begitu anak ini udah lahir mau kita tinggalkan, kan gitu. Ya pasti kita dukung. Jadi artinya masyarakat Pardasuka sampai hari ini ya sangat mendukung. Dari pelantikan kita hadir dengan pakaian adat, dan memang orang-orang adat betul itu, sultannya itu yang hadir itu. Ya sultannya. Artinya sultannya yang hadir. Kemudian begitu Bupati pertama Pak Sujadi dengan Pak Haditia, masyarakat adat sana memberikan adok kehormatan. Pas yang periode kedua Pak Sujadi dengan Pak Fauzi diberikan adok juga. Artinya kan memang ada pengakuan gitu ya, dari masyarakat Pardasuka. Jadi jangan diragukan lah kalau dukungan masyarakat Pardasuka terhadap pemekaran, terhadap Kabupaten Pringsewu. Jangan diragukan. Pembentukan identitas Kabupaten Pringsewu tidak lepas dari lambang serta mars yang mencirikan kekhasan wilayah Pringsewu. Mars Pringsewu menggambarkan semangat masyarakat Pringsewu yang bersatu padu membangun Pringsewu agar lebih baik lagi dengan memaksimalkan potensi yang ada. Inspirasinya saya dapat ketika saya melihat kondisi alam di Pringsewu, juga masyarakat di Pringsewu, di mana Pringsewu itu banyak sekali talenta pada masyarakatnya. Kemudian alamnya juga mendukung sehingga memungkinkan untuk berkembangnya Kabupaten Pringsewu. Lagu ini diawali dengan adanya lomba di tingkat kecamatan sebelum Pringsewu menjadi kabupaten. Untuk menciptakan sebuah lagu, saya tidak serta-merta dalam waktu yang dekat. Saya membutuhkan waktu yang sangat lama, berproses lama, terutama berkiprah di sekolah dasar. Tetap tegar, terus berkarya, kita junjung martabat bangsa. Lambang Pringsewu sendiri telah mengalami 2 kali perubahan, menyesuaikan dengan kondisi pemerintahan dan perkembangan masyarakat Pringsewu.
Jadi memang saya tidak menutup kemungkinan yang namanya pada saat saya menyusun itu tidak sepenuhnya saya pribadi, Pak. Artinya begini, saya mencoba untuk menelusuri, artinya kira-kira ya masukan-masukan apa yang bisa saya sampaikan, dan saya melibatkan teman-teman diskusi saya di sekolah pada saat itu, termasuk tokoh-tokoh yang ada di sekolah tempat kami yang memang latar belakangnya asli orang Lampung ya. Nah, mereka menyampaikan hal itu, Pak. Jadi begini loh budaya di tempat kami seperti ini. Kemudian sampai pada konteks terkait dengan slogan ya, jejama sejajanan, itu konteksnya adalah berjalan bergandeng tangan bersama-sama, maju bersama, bergerak bersama. Itu salah satunya ya. Nah, itu ya mendapat sumbangsih dari teman-teman teman Koreha dalam satu aktivitas saya keseharian. Jadi ide-ide itu memang muncul dari hasil diskusi dengan tim yang ada di tempat kami, kawan-kawan. Pak Gembong harusnya seperti ini, coba gambarkan terkait dengan ini, dengan itu, segala macam. Nah, seperti itu, tertuanglah semuanya di dalam konteks gambar tadi. Pada awalnya seperti warna merah dengan putih ini tidak seperti itu ya, artinya dia satu warna, merah ya, merah. Kemudian perubahan yang lain dari jumlah ini siger ya, jumlah siger yang ada ini awalnya ini kan tidak sejumlah ini ya, sejumlah ini 9, tidak 9. Ini sempat menjadi perdebatan juga pada saat itu, sehingga ada baiknya menurut ini, kalau tidak saya masukkan dari tim penguji ya, dari tim penguji untuk yang siger itu awalnya dia 11 kalau tidak salah, kemudian dibuat 9. Ini tadinya 11 awalnya, dengan alasan ya untuk di wilayah Pringseu ini untuk masyarakat Lampungnya, bukan masyarakat ada istilah pesisir, kemudian Lampung ya, dengan seperti itulah ya. Nah, itu perubahan yang terjadi. Perkembangan yang amat terasa adalah dibangunnya berbagai infrastruktur, terutama oleh pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran yang terpusat dan terintegrasi dalam satu lokasi yang sangat representatif. Ribuan kilometer infrastruktur jalan, baik di pusat kota hingga ke tingkat pekon, dibangun dengan sangat baik. Selain berbagai proyek mega besar dari pemerintah pusat seperti Bendungan Wai Sekampung yang bisa mengairi ribuan hektar sawah, kesemuanya bertujuan untuk mencapai Pringseu yang sejahtera. Selain itu, sektor swasta juga ikut berperan dalam pembangunan. Berbagai simbol kemajuan wilayah Pringseu hadir. Gedung perkantoran modern berdiri dengan megah. Kampus dan universitas, juga berbagai gerai swalayan, perbankan, dan hotel dapat tumbuh dengan iklim investasi yang sangat baik. Berbagai bangunan monumen dan juga tugu hadir dengan cita rasa seni estetik, juga menjadi ciri khas Kabupaten Pringseu. Mulai dari infrastruktur, kemudian pertanian yang merupakan basis dari masyarakat Pringseu, ini menjadi prioritas utama dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas pertanian, termasuk adalah modernisasi, tetapi juga kemudian kita melihat perkembangan, sehingga dengan demikian tentu diperlukan sebuah payung hukum. Maka alhamdulillah di Kabupaten Pringseu telah disusun peraturan daerah berkaitan dengan penataan kawasan untuk melindungi pertanian, tetapi juga mengembangkan usaha-usaha lain secara modern dan kekinian. Pembangunan pertanian menjadi utama dan upaya-upaya ke situ terus dilakukan mulai dari periode pertama sampai periode kedua, termasuk adalah yang paling monumental, alhamdulillah telah dibangun Bendungan Wai Sekampung yang luasnya 850
hektar yang airnya bisa digunakan untuk pertanian. Lebih daripada itu adalah untuk pemenuhan air baku atau air minum masyarakat Kabupaten Pringsewu. Selain daripada itu juga bermanfaat untuk wisata dan pengembangan perekonomian lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Heri Swahyudi, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung. Kabupaten ini disahkan dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 29 Oktober 2008 sebagai pemekaran Kabupaten Tanggamus. Pusat pemerintahan Kabupaten Pringsewu berdasarkan hukum Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 nomor 48 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pemekaran daerah merupakan salah satu cara pendekatan sebagai upaya mempercepat akselerasi pembangunan daerah, dan daerah otonomi baru yang terbentuk merupakan entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kantor pemerintah Kabupaten Pringsewu mulai dibangun tahun 2011. Hingga saat ini, pembangunan kantor pemerintahan masih dilakukan secara bertahap. Sekretaris daerah sebagai pimpinan eksekutif tertinggi dalam menjalankan peran strategis pemerintah daerah, senantiasa menjalin kerjasama, hubungan baik, dan bersinergi dengan DPRD untuk menyiapkan, menyusun dan menyepakati program legislatif daerah atau Prolegda, serta mengimplementasikan kebijakan daerah melalui program-program nyata bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suherman SE, Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu, akan menyampaikan tugas dan fungsi dari DPRD. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah selain berperan besar di dalam perencanaan daerah, besar dalam memiliki peran yang signifikan di dalam mengevaluasi pembangunan daerah untuk menentukan nilai maupun pentingnya suatu kegiatan, program ataupun kebijakan. Kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif menciptakan suasana pemerintahan yang kondusif, sehingga pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah di Kabupaten Pringsewu itu berjalan dengan baik. Berbagai lompatan besar juga dilakukan oleh pemerintah Pringsewu. Harus diakui pada masa perkembangannya, Kabupaten Pringsewu selama 13 tahun tidak lepas dari sosok Sujadi Sadar sebagai Bupati 2 periode yang memimpin Pringsewu hampir sepanjang masa pembangunannya. Pada masa kepemimpinan Sujadi Sadar, Kabupaten Pringsewu nyaris tanpa konflik dan juga gejolak. Keamanan dan ketertiban sangat terjaga. Juga situasi pemerintahan dan ekonomi yang begitu kondusif membuat Pringsewu dapat tumbuh dengan baik, beserta dengan berbagai lompatan dan juga kemajuannya. Program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh adalah salah satu program pemerintah Kabupaten Pringsewu yang berhasil menjadi sebuah lompatan kemajuan di tahun 2019. Bukan hanya mampu mengubah lingkungan kumuh menjadi indah, tapi juga mampu mengubah pola pikir, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat.
program tersebut juga mampu menggerakkan seluruh potensi masyarakat, bekerja sama dalam mencapai kemajuan yang sama dalam program Semesta Pringsewu Membangun yang kembali mengubah wajah Pringsewu. Tentu dalam membangun pasti ada dinamika. Dinamika ini adalah merupakan satu, saya ibaratkan sebagai proses yang justru di dalamnya bisa menjadi vitamin. Tentu ada yang berharap sekali bangunan supaya cepat dibangun semuanya, jalannya dibangun semuanya, bahkan seolah-olah kalau tidak membangun jalan itu dianggap belum membangun. Tetapi kita dalam membangun setiap tahunnya, bahkan selama 5 tahun, di mana Pringsewu unggul, dinamis dan agamis, periode kedua dengan Pringsewu yang bersahaja, ini tentu mempunyai target. Orang akan mengukur berhasil atau gagal adalah ketika diukur dari berapa targetnya. Contohnya kalau saya akan berjalan selama 10 kilo, dikasih waktu dalam 1 jam. Kok ternyata dalam 1 jam saya baru dapat 8 kilo. Sementara tidak ada hambatan, tidak ada alangan yang menjadikan saya harus sampai 10 kilo, hanya 8 kilo, ini dinamakan kegagalan. Tetapi kalau kemudian di dalam perjalanannya ada faktor-faktor ekstern, apakah itu kaitan dengan regulasi, kemudian dinamika yang kemudian berikutnya adalah disusun sebuah peraturan untuk kemudian melihat targetnya, ternyata ada yang melebihi, tetapi juga ada yang tidak tercapai, maka kemudian bersama dengan DPRD menjadikan target-target itu kemudian terukur kembali. Kabupaten Pringsewu pernah dipimpin oleh beberapa pejabat bupati antara lain Insinyur Masdul Haq, Insinyur Helmi Mahmud, Dr. Andes Sudarno Edi. Kemudian tahun 2011 pasangan Sujadi Sadat dan Haditya Narapati SH menjadi Bupati Wakil Bupati definitif pertama melalui pemilihan kepala daerah secara langsung periode 2011 sampai dengan 2016. Setelah itu masa kepemimpinan Pringsewu sempat kembali dipimpin penjabat bupati selama 6 bulan dari tanggal 23 November 2016 sampai dengan 22 Mei 2017, yaitu Dr. Andes Yuda Setiawan. Kemudian Kabupaten Pringsewu melaksanakan pemilihan kepala daerah yang kedua kalinya, yang kembali dimenangkan oleh Sujadi Sadat berdampingan dengan Dr. Haji Pauji SE Mkom AKT CA sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 22 Mei sampai 22 Mei 2017 sampai dengan 22 Mei 2022. Setelah berakhirnya masa jabatan tersebut, kini Kabupaten Pringsewu dipimpin seorang pejabat bupati, Bapak Adi Erlansah SMM. Perkembangan zaman saat ini sudah mengharuskan berbagai institusi menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik atau SPBE dengan teknologi dan informasi sebagai instrumen utamanya. Kabupaten Pringsewu terus berupaya mendorong, menciptakan dan juga mempercepat tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan publik. Melalui implementasi teknologi di berbagai bidang pelayanan seperti pelayanan perizinan, kependudukan, keuangan, kepegawaian, dan lain-lain. Beberapa lompatan kemajuan yang telah dilakukan adalah pada sistem pelayanan dokumen kependudukan, Sewuati,
atau sebutan lain untuk program sarana efektif wadah urusan administrasi kependudukan yang tertib dan informatif. Tujuannya agar masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukannya dengan tanpa kesulitan. Perkembangan saat ini sudah mengharuskan berbagai institusi menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dengan teknologi dan informasi TIK sebagai instrumen utamanya. Kabupaten Pringsewu terus berupaya mendorong, menciptakan dan percepat tata kelola pemerintahan yang lebih baik berorientasi pada pelayanan publik melalui implementasi teknologi dalam berbagai bidang pelayanan seperti pelayanan perizinan, pendudukan, keuangan, pegawaian, dan lainnya. Beberapa pemberatan penjualan yang telah dilakukan adalah pada sistem pelayanan melalui SEWATI atau sebutan lain untuk program sarana efektif wadah urusan administrasi kependudukan yang tertib dan inovatif. Tujuannya agar masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukannya dengan tanpa kesulitan. Berbagai kemudahan disediakan diantaranya pengurusan melalui online dan pengantaran dokumen yang sudah jadi ke rumah masyarakat. Di 13 tahun Pringsewu membangun berhasil mendapatkan prestasi 7 kali berturut-turut predikat wajar tanpa persoalan atau WTP dan 3 kali pelakat WTP. Kabupaten Pringsewu juga pernah mendapat piagam adikarya pangan Nusantara atas keberhasilan meningkatkan produksi pangan nasional. Pembangunan infrastruktur dalam hal pertanian ini terus-menerus, beberapa aliran sungai, kemudian termasuk jembatan-jembatan yang menghubungkan jalan-jalan pertanian selama 2 periode ini juga menjadi prioritas karena Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten yang swasembada pangan selama 2 tahun, saya ulangi, selama 2 periode ini, dan pada periode pertama tahun 2014 mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden yang diterimakan di Bekasi waktu itu sebagai Kabupaten Swasembada Pangan, dan tentunya itu harus terus kemudian menjadi skala prioritas. Bidang lain yang mengalami kemajuan pesat dan membuat Kabupaten Pringsewu begitu diperhitungkan di tingkat nasional, bahkan dunia, adalah keberhasilannya melakukan pembinaan di bidang olahraga, khususnya angkat besi. Padepokan Gajah Lampung adalah rumah bagi banyaknya talenta dan bakat yang luar biasa. Dikelola dengan penuh kesadaran serta kecintaan pada dunia angkat besi, juga keinginan besar untuk berprestasi dan mengharumkan nama bangsa, membuat Padepokan Gajah Lampung di Kabupaten Pringsewu tetap konsisten turut memberikan sumbangsi bagi kemajuan Pringsewu. Sektor swasta yang secara nyata mewarnai pembangunan Pringsewu, khususnya di bidang pengembangan pariwisata. Salah satunya adalah Pringsto, sebuah ranch dan resto atau tempat nongkrong yang didirikan sejak 2017. Kini menjadi destinasi menarik karena menawarkan pengalaman berkuda dan juga memanah, sebuah fasilitas yang akan sulit ditemui di kafe atau tempat nongkrong lain di Provinsi Lampung. Saya Dr. Andos Maskura MM, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu, bahwa sudah 13 tahun Kabupaten Pringsewu berdiri, perkembangan infrastruktur sangat pesat yang berimbas pada meningkatnya pertumbuhan perekonomian dan kehidupan sosial budaya masyarakat Pringsewu. Sebagaimana diketahui bahwa pesatnya pembangunan ini, beberapa gedung pemerintah daerah telah dibangun yang terpusat dan terintegrasi dalam satu lokasi yang representatif. Dalam master plan pembangunan Kabupaten Pringsewu dirancang untuk menjadi kota yang ramah lingkungan. Lokasi kawasan ekonomi, kawasan perkantoran, serta pusat pendidikan diatur secara baik sehingga tercipta sebuah kota yang nyaman. Sektor pertanian dan persawahan juga dipertahankan. Pusat pemerintahan di tingkat kecamatan dan pekon juga mendapat perhatian maksimal, membuat pembangunan Pringsewu bukan hanya terpusat di ibu kota kabupaten,
namun merata hingga di pelosoknya. Sektor pariwisata dan UMKM di Kabupaten Pringsewu berkembang sangat pesat, bahkan sampai merambah ke pasar internasional. Perlu diketahui ada 24.000 usaha mikro di Kabupaten Pringsewu yang sampai saat ini sudah diberdayakan dan berkembang begitu cepat. Karena pasca COVID-19 sempat terjadi stagnan, usaha-usaha mikro ini tidak dapat untuk melakukan transaksi di pasar-pasar. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini para UMKM mitra, usaha mikro kita dapat mengajukan untuk izin usahanya secara gratis. Pada kenyataannya kemajuan dan pembangunan Pringsewu selama 13 tahun telah berhasil mengubah wajah Pringsewu yang dulu hanya sebuah kota kecamatan kecil, kini menjadi kota kabupaten yang ramai dan maju dengan berbagai simbol keberhasilan serta kemegahan, namun tidak melupakan identitas sebuah wilayah yang menginginkan kemakmuran bagi penghuninya. Pada akhirnya semua kemajuan dan kekayaan yang kini dicapai Pringsewu adalah warisan yang tiada ternilai bagi generasi selanjutnya, di mana Kabupaten Pringsewu memiliki ikon atau moto Bumi Jejaman Secantanan, yang dimaksud adalah bergotong royong dan bergandengan tangan, yang didukung oleh support masyarakat di Kabupaten Pringsewu untuk memajukan pembangunan yang ada di Kabupaten Pringsewu. Wabah pandemi COVID-19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia. Dampak dari pandemi juga begitu dirasakan Kabupaten Pringsewu. Pringsewu yang ada 4 rumah sakit besar yang menjadi rujukan untuk 5 kabupaten, alhamdulillah Pringsewu ini justru malah menjadi tumpuan dari 5 kabupaten datang semua di Pringsewu. Pernah suatu hari itu 10 sampai dengan 15 kasus meninggal COVID. Saya tidak mampu 15, tapi hanya 8 atau 9 kali mengantar dari rumah sakit sampai ke pemakaman, yang karena merupakan tanggung jawab sosial. Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya COVID ini adalah bukan hukuman Tuhan, bukan satu malapetaka yang harus disesali, tetapi kemudian harus kita lawan dengan pertama adalah kita yakin bahwasanya ini pemberian Tuhan, yang Tuhan saja yang bisa mengambilnya. Karena itu kekuatan mental yang terus kita sampaikan kepada warga masyarakat, termasuk memberikan spotting, kita kunjungi, saya hadir sampai ke pemakaman dan memberikan spotting. Upaya-upaya seperti itu juga yang kemudian bisa menenteramkan warga yang pada waktu pertamanya ada beberapa daerah yang menolak untuk pemakaman dari saudara-saudara kita yang meninggal dunia karena COVID. Alhamdulillah dengan berbagai penjelasan, berbagai pertemuan baik langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui media tentunya, alhamdulillah warga Pringsewu siap menerima kehadiran mayat-mayat COVID dan dengan rumah-rumah singgah di kabupatennya. Dengan kesiapan mental seperti itu, warga Pringsewu kemudian menerima dan kemudian mampu bangkit, termasuk dalam masalah usaha, di mana pada waktu itu tidak boleh berkumpul, tidak boleh berdagang, dagangnya pasarnya kemudian dibubarkan dan sebagainya. Tetapi ketika kekuatan mental ini sudah tertanam, maka ekonomi yang ada, kemudian makan yang ada, tentunya adalah dengan bantuan BLT dan sebagainya yang terus kita upayakan sesuai dengan aturannya. Ini menjadikan warga Pringsewu siap mental, siap walaupun sampai dengan 425-an yang meninggal dunia. Kesiapan mental dan kesiapan spiritual menjadikan warga Pringsewu untuk bisa bangkit. Bahkan tadi dari sisi ekonomi, Pringsewu juga yang daerah jasa tadi bisa kembali lagi, dan sekarang alhamdulillah sudah bisa hampir 100% normal kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, baik itu ekonomi, pendidikan, sosial, politik dan sebagainya sudah bisa berjalan baik, hasil daripada kerjasama seluruh masyarakat, seluruh instansi vertikal semuanya, LSM termasuk adalah
wartawan atau media bekerjasama untuk mengatasi daripada COVID ini. Kabupaten Pringsewu mampu bangkit kembali dan melanjutkan pembangunan yang sempat tertunda pada masa COVID. Kini setelah 13 tahun usia Kabupaten Pringsewu, berbagai kemajuan mengubah wajah Pringsewu yang dulu hanya sebuah kota kecamatan menjadi wilayah kabupaten yang siap berkembang dan tumbuh menjadi kabupaten yang maju, makmur, serta mempunyai daya saing yang tinggi. Pembangunan di Kabupaten Pringsewu tidak terhenti di 13 tahun Pringsewu sampai saat ini saja. Program kegiatan dan rencana jangka pendek, menengah maupun panjang terus dilakukan untuk menciptakan Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten maju dan mensejahterakan masyarakatnya. Sinergitas antara eksekutif dan legislatif sangat berperan untuk sinkronisasi program kegiatan di pemerintah Kabupaten Pringsewu. Dukungan masyarakat luas sangat penting bagi perkembangan kemajuan Kabupaten Pringsewu. Mari bersama-sama kita saling bahu-membahu membangun Pringsewu yang kita cintai. Saya Adi Erlansa, SEMM, penjabat Bupati Pringsewu, mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang menyaksikan video dokumenter tentang 13 tahun Pringsewu membangun. Semoga karya ini dapat menjadi acuan akademisi dan menjadi revisi bagi kita sekarang dan generasi yang akan datang untuk menjadikan Pringsewu lebih baik lagi serta dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru tentang sejarah 13 tahun Pringsewu membangun. Video ini juga memuat banyak informasi yang diharapkan dapat menambah kecintaan dan kebanggaan bagi warga Kabupaten Pringsewu di mana saja dan menjadi inspirasi bagi kaum muda milenial untuk dapat mengembangkan potensinya demi kemajuan Kabupaten Pringsewu yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Memberikan pengetahuan dan wawasan baru tentang sejarah 13 tahun Pringsewu membangun. Telah berhasil mengubah wajah Pringsewu dulu hanya sebuah kota jalanan kecil, kini menjadi kota kabupaten yang ramai. Tahun perkembangan Kabupaten Pringsewu dalam bentuk
Sewu kuat.